Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar matematika. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih belajar pada materi bilangan dan kita akan memasuki subbab yang ketiga, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat, serta subbab yang keempat yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Tentu di minggu sebelumnya kalian sudah belajar tentang bilangan bulat ya. Nah, masih ingat kan bilangan bulat itu terdiri dari apa aja? Nah, bilangan bulat itu terdiri dari yang pertama bilangan bulat positif, yang kedua bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Nah, pada hari ini kita akan belajar subbab ketiga dan subbab keempat. Kenapa sih kita harus belajar materi ini? Nah, tujuannya yaitu agar kalian dapat menentukan hasil operasi perkalian bilangan bulat, hasil operasi pembagian bilangan bulat, dan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat. Serta kalian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan masuk pada subbab perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tentu kalian semasa SD sudah pernah ya belajar perkalian dan pembagian. Nah, perkalian bilangan bulat itu meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan positif dengan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Misalnya, ada A dan B bilangan bulat, maka perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Misalnya aja nih, ada contoh perkalian 5 dikali 7. Artinya 7 itu mengalami penjumlahan berulang sebanyak 5 kali. Nah, beda halnya dengan 7 dikali 5. Artinya bilangan 5 yang mengalami penjumlahan berulang sebanyak 7 kali. Nah, adapun simbol dari perkalian. Nah, perkalian itu memiliki simbol itu antara lain seperti silang, terus juga ada tanda titik dan juga tanda kurung. Nah, kemudian ada perkalian berdasarkan tanda bilangan bulat. Jadi ini dibagi menjadi dua, ada perkalian dua bilangan bertanda sama dan perkalian dua bilangan bertanda beda. Untuk yang bertanda sama, misalnya seperti bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya 7 dikali 7, maka akan menghasilkan bilangan positif 49. Misalnya lagi, negatif dikalikan dengan negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Nah, contohnya negatif 7 dikalikan dengan negatif 7, maka akan menghasilkan bilangan positif 49. Nah, untuk yang bertanda beda, ini bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya, 7 dikalikan dengan negatif 7, maka akan menghasilkan bilangan negatif 49. Contohnya lagi, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya, negatif 7 dikalikan dengan 7, maka akan menghasilkan bilangan negatif, yaitu negatif 49. Nah, kemudian kita akan masuk pada sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Jadi, sifat-sifat perkalian ini nggak jauh beda sama sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat ya. Jadi, sifat yang pertama itu ada sifat komutatif, yaitu pertukaran. Rumusnya A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, negatif 12 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali negatif 12, maka akan menghasilkan negatif 60. Kalau nggak percaya, coba deh di rumah. Nah, sekarang kita akan lanjut pada sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Jadi, sifat asosiatif ini rumusnya dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya, 5 dikali negatif 3 dikali 2 sama dengan 5 dikali dalam kurung
negatif 3 dikali 2. Nah, kita harus mengerjakan yang ada di dalam kurung dulu ya. Jadi, untuk bagian yang pertama kita kerjakan dulu 5 dikali negatif 3, maka akan menghasilkan negatif 15. Baru kita kalikan dengan 2. Jadi negatif 15 dikalikan 2 akan menghasilkan negatif 30. Nah, coba deh kalian kerjakan yang di sebelah kanannya, apa sama menghasilkan negatif 30? Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Rumusnya A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Kemudian ada A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Contohnya ada 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Nah, jadi dalam pengerjaan kita mengerjakan yang sebelah kiri dulu. Kita harus mendahulukan yang ada di dalam kurung. Jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14. Coba deh kalian kerjakan yang ruas kanannya. Apakah sama hasilnya 14? Kemudian ada sifat yang keempat yaitu sifat identitas, yang mana rumusnya A dikali 1 sama dengan 1 dikali A. Contohnya nih, ada 2 dikali 1 maka akan menghasilkan 2. Contohnya lagi, negatif 3 dikali dengan 1 atau 1 dikali dengan negatif 3 maka akan menghasilkan negatif 3. Dan seterusnya, bilangan apapun yang bila dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, jadi 1 itu merupakan identitasnya. Adapun sifat yang kelima yaitu sifat tertutup. Misalkan ada A dan B, bila dikalikan maka akan menghasilkan bilangan C berupa bilangan bulat. Nah, misalnya ada bilangan 12 dikalikan dengan bilangan 6 maka akan menghasilkan 72, ya kan? Nah, 12, 6, dan 72 itu merupakan bilangan bulat. Contohnya lagi ada 6 dikali negatif 8 maka akan menghasilkan negatif 48, yang mana 6, negatif 8, dan negatif 48 merupakan bilangan bulat. Sifat yang keenam yaitu hasil kali bilangan 0 dikalikan dengan bilangan bulat lainnya, maka hasilnya yaitu 0. Rumusnya A dikali 0 sama dengan 0 dikali A, maka hasilnya sama dengan 0. Contohnya, 12 dikali 0 sama dengan 0 dikali 12, maka hasilnya sama dengan 0. Contoh lainnya, negatif 12 dikalikan dengan 0 sama dengan 0 dikalikan dengan negatif 12, maka hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita akan masuk ke pembagian. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Adapun simbol dari pembagian itu ada berupa titik 2 dan garis miring. Sifat-sifat pembagian dua bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu pembagian dua bilangan bertanda sama. Bisa jadi keduanya bilangan positif atau bilangan negatif. Contohnya, 10 dibagi 10 sama dengan 1, yang mana 1 merupakan bilangan positif. Kemudian negatif 10 dibagi negatif 10 sama dengan 1, yang mana 1 juga merupakan bilangan positif. Kemudian ada sifat yang kedua yaitu pembagian dua bilangan bertanda tak sama. Jadi yang satu bertanda positif, yang satunya lagi bertanda negatif. Contohnya, 15 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 5. Sifat ketiga, untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C hanya jika A sama dengan B dikali C untuk B tidak sama dengan 0. Contohnya, 20 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 10. Jika dan hanya jika 20 sama dengan
negatif 2 dikali negatif 10, di mana negatif 2 bukan sama dengan 0. Sifat yang keempat, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Contohnya 0 dibagi 10 sama dengan 0. Sifat yang kelima yaitu untuk setiap bilangan bulat, jika dibagi dengan 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Contohnya, 10 dibagi dengan 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Atau, negatif 10 dibagi 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Sifat yang keenam, untuk setiap A dan B bilangan bulat, maka A dibagi B tidak selalu menghasilkan bilangan bulat, maka dia tidak berlaku sifat tertutup. Contohnya, 9 dibagi 2 itu akan menghasilkan 4/1/2 atau 4,5. Nah, 9 dan 2 memang bilangan bulat, tetapi 4/1/2 atau 4,5 bukanlah bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan hasil operasi pembagian dari 100 dibagi negatif 5 dibagi negatif 2. Dalam konteks soal ini kalian dapat mengerjakannya dari depan. Jadi 100 dibagi negatif 5 baru kita bagi dengan negatif 2. Jadi 100 dibagi negatif 5 yaitu negatif 20. Negatif 20 kemudian kita bagi dengan negatif 2, maka akan menghasilkan 10. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu diketahui P sama dengan 10 dikali negatif 2 dan Q sama dengan 7 dikali 6 serta R sama dengan 16 dikali negatif 4. Tentukan hasil operasi dari 4Q ditambah P dikurang R. Nah, dalam hal ini kalian harus menentukan dulu nilai-nilai P, Q, dan R-nya. Baru kalian dapat mencari jawabannya. Jadi, tadi sudah diketahui bahwa P-nya itu 10 dikali negatif 2. Maka hasilnya yaitu negatif 20. Maka nilai dari P yaitu negatif 20. Kemudian nilai Q. Q-nya tadi yaitu 7 dikali 6. 7 dikali 6 hasilnya yaitu 42. Jadi nilai Q-nya yaitu 42. Kemudian yang R. R tadi itu 16 dikali negatif 4. Maka hasilnya yaitu negatif 64. Artinya R sama dengan negatif 64. Nah, kemudian nilai-nilai dari P, Q, dan R ini kita masukkan pada 4Q ditambah P dikurang R. Maka akan menghasilkan 4 dikali 42 ditambah dengan negatif 20 dikurang dengan negatif 64. Nah, kemudian kita kerjakan terlebih dahulu perkaliannya, di mana 4 dikali 42 yaitu 168. Kemudian kita tambahkan dengan negatif 20, kemudian kita kurangkan dengan negatif 64. Nah, di pertemuan sebelum-sebelumnya pasti kalian sudah belajar bahwa positif bila bertemu dengan negatif maka bilangannya akan bernilai negatif. Kemudian bila negatif bertemu dengan negatif maka bilangannya akan bernilai positif. Jadi 168 dikurang dengan 20 ditambah dengan 64 hasilnya yaitu 212. Kemudian kita akan masuk pada subbab operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung bilangan yang sekurang-kurangnya terdapat dua tanda operasi hitung yang berbeda. Contohnya, negatif 2 dikali negatif 3 ditambah 4. Di sana terdapat dua operasi, yaitu operasi perkalian dan operasi penjumlahan. Kemudian ada negatif 9 dibagi negatif 3 dikali 4 dikurang 2. Nah, di sana terdapat tiga operasi, yaitu operasi pembagian, operasi perkalian, dan operasi pengurangan.
Aturan operasi hitung campuran bilangan bulat. Adapun aturan-aturannya, yang pertama, jika ada, kerjakanlah terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung. Yang kedua, kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Yang ketiga, kerjakan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Yang keempat, pada operasi penjumlahan atau pengurangan bilangan berurut, maka kerjakanlah dari depan. Begitupun pada operasi pembagian dan perkalian pada bilangan berurut, kerjakanlah pula dari depan. Contohnya, dalam kurung negatif 20 ditambah negatif 13 dibagi negatif 3 dikurang 10 dikali negatif 7. Pada soal ini, kalian dapat mengerjakan operasi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu dan operasi perkalian, sehingga menjadi negatif 33 dibagi negatif 3 dikurang negatif 70. Kemudian kita kerjakan dari depan, sehingga menjadi 11 dikurang negatif 70 menjadi 11 ditambah 70. Maka hasilnya itu 81. Sifat dalam operasi hitung campuran. Adapun sifatnya yaitu hanya ada satu, yaitu sifat distributif. Rumusnya yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Lalu A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Contohnya, 10 dikali dalam kurung 5 ditambah 2 sama dengan dalam kurung 10 dikali 5 ditambah dalam kurung 10 dikali 2. Lalu negatif 10 dikali dalam kurung 5 dikurang 2 sama dengan dalam kurung negatif 10 dikali 5 dikurang dalam kurung negatif 10 dikali 2. Kemudian kita akan masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan hasil operasi hitung campuran dari 150 dibagi negatif 15 ditambah dalam kurung 26 dikurang 8 dikali negatif 10. Dalam hal ini kalian dapat mengerjakan operasi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, sehingga menjadi 150 dibagi negatif 15 ditambah 18 dikali negatif 10. Kemudian kalian kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Lalu menjadi negatif 10 ditambah negatif 180 sehingga menjadi negatif 190. Contoh soal yang kedua, Ayu memiliki 150 buah mangga. Kemudian pamannya memberinya 2 keranjang mangga dengan satu keranjangnya berisi 35 mangga. Setelah 2 hari, ternyata mangga Ayu busuk 47 buah. Berapa sisa buah Ayu? Nah, dalam hal ini kalian sudah mengetahui. Yang pertama, mangga Ayu itu ada 150 buah. Lalu, mangga pemberian paman itu ada 2 keranjang, di mana per keranjangnya itu ada 35 buah. Jadi 2 dikali 35. Lalu, buah yang busuk yaitu ada 47 buah. Sehingga dapat kita tuliskan 150 ditambah dalam kurung 2 dikali 35 dikurang 47. Nah, dalam hal ini kita kerjakan dulu operasi yang ada di dalam kurung. Jadi 2 dikali 35 yaitu 70. Lalu kita jumlahkan dengan 150 ditambah 70, lalu kita kurangkan dengan 47. Sehingga menjadi 220 dikurang 47, hasilnya yaitu 173. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian chat di grup kalian masing-masing ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, pada operasi perkalian atau pembagian, yang perlu kalian ingat, yaitu jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Begitupun
pada operasi pembagian ya. Nah, kalian juga harus mengingat ini ya. Jika 0 dibagi dengan bilangan bulat apapun, maka hasilnya yaitu 0. Namun jika setiap bilangan bulat dibagi dengan bilangan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Nah, pada operasi hitung campuran yang perlu kalian ingat yaitu aturan-aturan dalam mengerjakannya. Aturan yang pertama yaitu kerjakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung. Yang kedua, kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Yang ketiga, kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Yang keempat, pada operasi penjumlahan atau pengurangan bilangan berurut, kalian dapat mengerjakannya dari depan. Begitupun pada operasi perkalian atau pembagian. Nah, kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Sebelum menutup pembelajaran, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, sampai di sini dulu, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.